Benar guys, 11,3. Oke. Baiklah, Ibu mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung di kelas virtual kita di pertemuan pertama dengan Ibu sendiri. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar kalian bisa saling kenal, terutama Ibu yang baru di sini. Oke, nama Ibu itu Lisa Matul Kamala. Kalian bisa panggil Ibu Lisa. Ibu dari PPL UIN Malang. Lalu alamat, ya saya dari Malang sendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada apa yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya. Oke, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu karena Ibu ingin tahu nama kalian, daerahnya di mana, terus ya panggilannya siapa. Sebelas agama 3. Ada anaknya? Ada nggih. Atta Zaki Jamaluddin Nas. Ada. Atta ada. Ada ya. Badi Azrul Handika. Gak ada. Kalista Ayu Widya dari. Oke. Yang mana ini anaknya? Ini on cam boy. Bisa on cam? Sebentar Bu. Saya cek. Nggih. Sebentar Bu. Masih lemot. Nggih. Malu. Iya toh. Enggak bisa Bu. Enggak bisa on cam Bu. Oh nggih, gak apa-apa. Dari mana? Kalista. Dari Kuning. Dari Kuningan. Nggih. Dipanggil siapa? Kalista. Nggih, salam kenal nggih Kalista. Nggih. Selanjutnya Dewi Amelia Syuhada. Hadir Bu. Nggih. Dari mana? Dari Sawan, Tenggoro. Oh nggih. Dipanggil siapa? Dipanggil Dewi. Dewi. Nggih, salam kenal nggih Dewi. Hadir Bu. Diva Laili Fitria. Diva ada? Ada ya. Fatihun Nada. Hadir. Ya, Fatihun Nada. Ini dipanggil siapa? Fatih Bu. Nggih, Fatih. Fatih dari mana? Malam hari. Nggih. Oke, salam kenal nggih. 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 Ilma Amalia Rosadi. Hadir Bu. Bisa on cam? Nggih. Nggih. Ilma Amalia Rosadi ini dari mana? Jawapuro. Nggih. Dipanggil siapa? Ilma. Nggih, salam kenal nggih Ilma. Nggih Bu. Khofifatul Fitria.
adalah bab perekonomian dalam Islam. Ini untuk peta konsepnya. Jadi di perekonomian dalam Islam ini ada 4 bab. Yang pertama yaitu jual beli, yang kedua khiyar, yang ketiga ada salam, yang keempat ada hajru. Tapi di pertemuan sekarang kita hanya akan membahas 2 subbab ini terlebih dahulu. Dan ini akan Ibu kirim video penjelasannya di minggu depan. Ya. Di hari apa, Bros? Di hari Selasa. Oke. Yang pertama yaitu kita akan membicarakan dasar hukum jual beli. Setelah definisi tentunya. Selanjutnya rukun jual beli, syarat barang yang diperjualbelikan. Oh ya. Terus bentuk jual beli terlarang. Untuk khiyar ada macam-macam khiyar, ada praktek khiyar, ada hikmah khiyar. Kita ke slide yang pertama. Jual beli. Coba kalian perhatikan gambar ini. Lalu berikan komentar secara singkat. Menurut kalian gambar itu lagi ngapain? Ayo, Ibu tunjuk Fatih, coba. Menurut Fatih ini ngapain? Mantap Ibu. Gimana? Lagi jual apa? Oke, Lagi jual beli. Oke, ada si penjual, ada si penjual, ada pembeli. Nonton nggih? Ini penjual, ini pembeli. Kalian pasti sering kan mempraktekkan proses jual beli, pasti nggih? Nah, sekarang kita bahas jual beli menurut Islam bagaimana, syarat-syaratnya yang sah bagaimana, rukun-rukunnya itu juga bagaimana. Yang pertama, jual beli. Definisi jual beli dari segi bahasa dan istilah. Coba saya tunjuk lagi. Bunda Dewi ini siapa? Minta tolong dibacakan. Definisi jual beli segi bahasa. Ya, coba dibacakan. Atau oke, coba dibacakan. Akun Bunda Dewi ini siapa? Halo Bu. Oke. Ibu Dewi Bu. Oke, Dewi. Dibacakan. Jual beli. Jual beli menurut bahasa yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi sudah jelas ya. Seperti yang sudah Dewi bacakan tadi, bahwasanya jual beli dari segi bahasa yaitu menukarkan sesuatu dengan yang lain. Jadi proses tukar menukar. Lalu secara istilah yaitu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi secara istilah jual beli adalah sebuah proses tukar menukar barang atau harta yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kalau jual beli itu, kalau zaman dulu kan masih berlaku sistem barter ya, atau tukar menukar gitu. Ada syarat-syarat tertentu yang bisa diberlakukannya pemilihan barang tadi. Yang ketiga, IB atau khiyar IB. Nah, khiyar IB di sini itu sama ya, pemilihan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
apabila terdapat cacat pada barang. Jadi yang membedakannya itu di sini ada cacat pada barangnya itu. Contoh kayak misalkan kalian ke swalayan, ternyata barang yang kalian beli itu ada kerusakan di dalam itu. Ya kalau misalkan penjual nggak apa-apa, maksudnya kayak ditukar barang atau nggak jadi beli nggak apa-apa gitu, bisa ditukar. Tapi kalau misalkan penjual itu udah sistemnya itu kalau udah dibeli nggak bisa kembali, ya itu baru nggak boleh. Ada yang masuk lagi? Selamat datang. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini apa ini? Habis macam-macam. Praktek kehidupan modern. Yang pertama ada namanya faktor. Yang kedua telepon. Nah, contoh proses khiyar faktur ini. Nah, ini kan apa ya, Ibu jelaskan secara singkat aja ya. Gampangnya itu kayak nota ataupun apa? Ya intinya dokumen pembelian kalian yang harus kalian bayar tuh. Contoh kalian ke Alfamart. Contohnya nih, kalian ke Alfamart. Terus kalian itu belum bayar gitu. Tapi kalian mau cancel barang itu. Ya itu boleh selama bond atau nota yang apa ya, beli itu belum dibayar. Itu boleh ditukarkan gitu. Ya asalkan ada suka sama suka antara penjual dan pembeli itu tadi. Yang kedua ini kehidupan modern itu kayak telepon. Misalnya kalian tuh pakai HP nih, foto barangnya apa, ini saya mau cancel, barangnya nggak sesuai ternyata, itu contohnya. Jadi ya ini menurut saya ini cuma sarana aja sih. Di kehidupan modern tuh contoh itu ya banyak sebenarnya. Itu aja mungkin untuk contoh. Terus terakhir kita akan bantah hikmah. Nah, kayak proses hikmah khiyar itu ada 5. Yang pertama, coba minta tolong dibacakan. Luin. Nah, Luin. Apa masih ada? Hikmah khiyar 1, terciptanya rasa sama suka antara penjual dan pembeli. Ada. Ya lanjut aja sampai selesai. Hikmah khiyar 1, terciptanya rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli. 2, berhati-hati dalam melakukan akad jual beli. 3, penjual tidak semena-mena dalam penjual barang. 4, terhindar dari unsur-unsur penipuan. 5, memelihara hubungan baik dan tercipta kasih sayang antara sesama. Terima kasih ya. Oke, Ibu jelaskan dari yang pertama. Ya, akan tercipta rasa suka antara penjual dan pembeli. Jadi nggak ada apa ya, rasa hikmahnya tuh nggak ada kayak penyesalan kayak gitu. Jadi ada rasa suka sama suka. Terus yang kedua, berhati-hati dalam melakukan proses jual beli. Jadi yang beli itu ya nggak sembarangan milih barang, terus menjual itu barengan juga menjual barang. Terus yang ketiga, penjual itu ya nggak akan semena-mena untuk jual barangnya. Kalau misalkan kayak barang itu udah kadaluarsa atau expired itu ya mending nggak usah dijual lah kayak gitu. Yang keempat, hikmahnya itu akan terhindar dari unsur penipuan. Yang terakhir, memelihara hubungan baik antara kita semua. Tuh, itu mungkin untuk pembahasan kita di pertemuan pertama. Terus yang selanjutnya ini mungkin Ibu akan bahas lewat video yang akan Ibu share di lain hari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait bab jual beli dan khiyar. Tidak, Bu.
Ada ya? Tidak ada. Oke, mungkin itu saja. Tadi kayaknya ada yang baru masuk ini. Coba Ibu absen lagi ya. Azkaril Isna ada. Azkaril Isna? Nggak ada ya. Asfarina. Asfarina Arfia. Ada? Nggak ada. Cahyo. Cahyo Argani. Oh, Nisa ada. Ya, ada yang on. Adalah. Saya absen dulu ya yang belum ini ya. Cahyo, ada nggak tadi yang telat masuk itu? Cahyo. Ada Bu. Kita lihat di ada ya. Cahyo nggak ada. Terus Dedi, Ricky, Valentino, Febrianto. Jadi nggak ada. Irfan aja. Hadir. Irfan aja. Nggak ada. Gimana? Bisa on kamera? Saya Bu. Oke. Surat. Alamatnya di mana? Apa Bu? Alamatnya dari mana? Talun. Oke. Dipanggil siapa? Yan Bu. Ian. Ya. Ian. Oke. Salam kenal nggih, Ian. Ye. Oke. Marsha ini ada, Marsha Ayu. Ada ya? Mirzan Alwi, Alfiandi. Nggak ada. Nisrina Qurratul Aini. Ada? Ada. Rajif Wicaksono. Ada nggak? Ada ya. Randi. Nggak ada. Randi nggak ada. Sana Sabila. Ada. Di sana Sabila. Tadi di absen nggak? Tadi udah di absen nggak? Sama Ibu? Belum. Belum, G. Sana Sabila dari mana? Rego. Oke. Dipanggil? Sana. Nah, salam kenal G sana. Oke. Bu. Siti, ini udah ya. Suci Nur Fajriyah. Udah? Suci? Nak Suci? Tapi di sini ada Suci Fajriyah. Udah di absen tadi? Oke, Suci. Dari mana Suci? Binangun. Oke, dipanggil? Suci. Oke, salam kenal Ge Suci. Ya Bu. Yuliana Putri ini ada? Ada Bu. Oke, Yuliana. Bisa on cam dulu? Oke, Yuliana ini dari mana? Dari Garung. Dipanggil? Panggilannya?
Panggilannya Yuli. Yuli. Oke. Salam kenal nggak Yuli? Oke. Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Sini. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, nanti Ibu akan share materi tadi yang Ibu udah jelaskan sekaligus sama UKBM. Sebenarnya Ibu ini loh, jujur aja Ibu nggak mau ngasih UKBM ya. Cuman kayak dari sekolah itu kayak mewajibkan gitu, jadi ya Ibu kasih UKBM. Maaf Bu, izin bertanya. Oke. Masalah hiar itu untuk hiar IP apa harus ada perjanjian Bu, lisan atau tertulis? Oh, gitu. Udah. Ada yang lain? Ya, kalau kayak gitu tuh ya harus ada apa ya? Kesepakatan. Tapi kalau misalkan ya simpelnya sih harus lihat tokonya ya kayak yang udah ditanyain sama Nak Maya tadi. Kayak misalkan toko parfum ada tulisannya merusak berarti membeli, menyemprotkan minyak berarti membeli gitu. Ya berarti kalau udah kayak gitu tuh nggak bisa ditukar lagi. Gitu tuh sah. Karena dari penjualnya tuh gitu. Jadi misalkan hanya kita yang mau tukar tapi penjualnya nggak mau, itu nggak sah. Gimana Nak Maya? Misalnya gini Bu, kan saya beli barang di Oke. toko. Di tokonya tuh nggak ada ketentuan kalau yang merusak membeli atau ada cacat boleh dikembalikan gitu Bu. Terus setelah sampai di rumah, barangnya itu ternyata ada cacat. Pas saya kembalikan ke tokonya tersebut, pas saya kembalikan ke toko tersebut, tapi penjualnya nggak mau tanggung jawab gitu loh Bu. Ya. Kalau kayak gitu tuh ya resikonya emang di pembeli ya. Soalnya dari penjualnya itu tidak membolehkan adanya penukaran barang kayak gitu. Jadi ya emang hikmah dari hiar ini kan nggak ada penyesalan dari kita. Jadi antara penjual dan pembeli itu ya harusnya itu memiliki kesepakatan terlebih dahulu. Tuh. Jadi sebelum kita beli ya baiknya kita tanya, Pak misalkan saya beli bisa ditukar nggak? Kalau misalkan mohon maaf udah nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Jadi ya meskipun kita tukar ya itu tetap nggak sah. Soalnya itu hanya kemauan kita, bukan kemauan dari penjual. Jadi kuncinya untuk akad hiar ataupun jual beli itu harus ada rasa rela atau suka sama suka antara penjual dan pembeli. Gitu. Gimana namanya? Iya Bu, sudah cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ya, semuanya Ibu boleh minta tolong nggak? Kita foto bersama di pertemuan pertama. Bisa on cam semua. Kita foto bersama, mengabadikan dokumentasi. Oke. Yang lain? Nadila, Anissa, Yuli Suci juga belum on cam. Sana, Sabila juga belum.
Terus Ian juga belum. Luin juga belum. Nadila juga belum. Nadila. Nadila. Mela belum. Maria juga belum. Bentar kok, nanti kalau udah kita akhiri. Oke. Oke. Ini ada dulu ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Dah. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas pertemuan kita. Atau mungkin mau foto lagi? Boleh. Kelas punya IG enggak? Kelas. Punya. Oke. Nanti di-share ya di grup IG kelas. Nanti saya tag IG kelas. Nggih, Bu. Oke, terima kasih nggih atas pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.